Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Shalawatu rabbi wassalamu alaihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para ikhwah sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehingga niat-niat kita dapat terlaksana pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya hingga hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala manusia sudah lupa akan nikmat Allah, seolah-olah nikmat Allah ini sedikit, hingga Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatan maghbun katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah SAW, yang sering manusia itu terlena, lupa, seolah-olah manusia menganggap ini bukanlah nikmat, ini hal biasa, jadi bukan nikmat. Kata Rasulullah, yang pertama as-sihat, yang pertama adalah kesehatan. Kita sudah lama ya menjalani wabah ini, sehingga dunia dikagetkan dengan suatu wabah yang mungkin kita tidak tahu sebesar apa sih wabah seperti itu, sehingga memberikan hikmah kepada kita bahwa kesehatan itu lebih baik daripada harta kita. Kesehatan itu lebih baik daripada kendaraan kita, harta yang kita punya. Bahkan kita berani menjual aset kita untuk kesehatan. Kita berani menjual rumah kita, mobil kita untuk berobat, untuk sehat. Makanya Rasulullah SAW memberikan jangan nasihat, jangan lupa untuk bersyukur atas kesehatan. Mungkin dengan ada wabah ini, kita diberikan oleh Allah peringatan supaya kita lebih bersyukur lagi kepada Allah atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah cabut sedikit kenikmatan sehat dari kita, sehingga Allah berikan pakaian baru berupa ketakutan, kecemasan, sehingga kita hari ini taklim, memakai masker, jaga jarak. Mungkin dahulu kita tidak pernah mengira akan seperti ini. Makanya kita gunakan kesehatan kita untuk hal yang bermanfaat, syukuri kenikmatan sehat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-faragh, waktu luang. Ya, mungkin ketika kita sudah tersibukkan dengan dunia, waktu luang kita sedikit, sehingga kita tidak bisa menimba ilmu, sehingga kita tidak bisa mencari ilmu baru untuk kita. Sebagian orang berpikir bahwasanya banyak kerjaan, sampai hari Minggu, Sabtu Minggu masuk kerja, itu sudah sebuah kenikmatan yang sangat banyak. Dia lupa kalau waktu luang adalah nikmat. Kalau kita sibuk hari ini, kita tidak bisa mengadakan kajian kali ini. Kalau kerja kita full dari Senin sampai Jumat, sampai Ahad, kita tidak bisa menimba ilmu. Kita sibuk dengan dunia. Mungkin kalau kita punya waktu kosong, kita bisa gunakan untuk istighfar 1000 kali mungkin, dosa kita terhapus. Waktu kosong kita gunakan dengan majelis taklim, kita dapat pahala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, thalabul ilmi, mencari ilmu adalah keutamaan yang sangat besar. Kita ketahui hadis yang populer, mungkin di antara kita hafal, bahkan anak kecil pun hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Kita jauh-jauh dari rumah, mungkin ada yang dari jauh ke sini untuk menuntut ilmu. Allah janji, dan ketika Allah berjanji, Allah pasti
menunaikan janjinya. Apa janjinya? Sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini yang mendorong kita datang ke sini. Hadis ini juga yang mendorong Al-Imam Ahmad pergi ke Kufah, pergi ke Basrah, pergi ke Baghdad. Beribuan kilo para ulama berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan hanya satu hadis. Sebagian ulama malah beliau berjalan ribuan kilo untuk mendapatkan hadis. Taunya di situ ulamanya sedang pergi. Itu yang menyebabkan Al-Khatib Al-Baghdadi pergi rihlah ke negeri-negeri di mana negeri tersebut terdapat ulama. Itu juga yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi yang insya Allah kita akan bahas pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Berangkat dari motivasi hadis ini, hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu untuk pembukaan. Dan insya Allah kali ini kita akan bahas kitab yang dimana kitab ini sudah masyhur di antara kaum muslimin, yaitu Arba'in An-Nawawi. Namun sebelum kita masuk ke dalam kitab Arba'in An-Nawawi, kita akan menjelaskan tentang profil Imam An-Nawawi. Dan sebelum kita masuk ke dalam kitab, insya Allah majelis kali ini bukan saya menggurui, tapi saya ingin sharing ya. Nanti teman-teman mungkin para bapak ada hal-hal yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan. Ada hal-hal yang keliru, bisa dibenarkan. Jadi ini modelnya sharing ya. Dan insya Allah di sini ada banyak ikhwan yang lebih banyak pengalaman dari anak mungkin. Ya, itu mungkin bisa sharing. Jangan harapkan sharing, bukan tanya jawab. Ya, supaya majelis ini berkembang gitu, cair. Ya, tidak hanya anak saja yang berbicara nanti. Ya. Baik, kita akan jelaskan profil dari Al-Imam An-Nawawi. Ada yang tahu di sini Al-Imam Nawawi nama aslinya siapa? Yayasan ini Yayasan Imam An-Nawawi. Ada yang tahu nama Imam An-Nawawi aslinya nama siapa? Ya, Imam An-Nawawi namanya adalah Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Kalau nama panjangnya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murrah Ibn Hasan Ibn Husain Ibn Muhammad Al-Jum'ah Ibn Hizam. Ya, hafal? Kalau secara ini namanya Yahya Ibn Syaraf. Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Ya. Beliau lahir pada tahun 631. Kemudian beliau meninggal rahimahullah pada tahun 676. Ya, jadi umur beliau 45 tahun. Ya. Kemudian kenapa kok disebut Imam An-Nawawi? Kenapa gak Imam Yahya? Nah, karena Imam An-Nawawi itu dinisbatkan ke kampung halamannya di mana dia dilahirkan. Ada sebuah kampung namanya Nawa, ya, kampung Nawa. Nah, makanya beliau dinisbatkan An-Nawawi, ya, Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Sebagaimana Imam Bukhari itu namanya bukan Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama tempat, Al-Bukhari. Makanya salah ketika menamai anak dengan nama siapa? Imam Nawawi. Jangan. Nawawi itu nisbah, ya, disandarkan ke suatu tempat. Kalau namanya anak Imam Cikarang, karena di Cikarang gitu. Dan para ustadz pun mengamalkan nisbah ini. Kita lihat ada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, Abu Ihsan Al-Maidani dari Medan, dari Sunda. Nah, itu nisbah namanya. Nisbah. Nah, kemudian kunyah beliau, kunyah Imam Nawawi Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria kunyah. Beliau tidak menikah, tidak sempat menikah, dan beliau tidak punya anak. Tapi kok dikunyahi? Nah, memang ini adalah sunnah Rasulullah SAW untuk memberikan kunyah. Di sini ada Abu Sofyan, ada Abu siapa lagi? Abu Abdur Razak atau Abu Abdur Rauf, Abu Ja'far atau Abu apa? Itu kunyah namanya, ya, kunyah. Rasulullah SAW pernah mencontohkan ketika Rasulullah jalan, ada anak kecil merenung, burungnya meninggal.
Anak kecil ini tidak disebutkan oleh Nabi namanya, tapi disebutkan kunyahnya. Padahal anak kecil, belum menikah, anak kecil, belum punya anak. Disebutkan, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, bukan namanya. Itu sebagai pengagungan kepada anak tersebut. Ya Aba Umair, mada fa'ala bin Nughir. Wahai Abu Umair, apa yang kau lakukan terhadap burung engkau ini sehingga burung ini meninggal? Ya. Ini adalah sunnah. Kata para ulama, ini kunyah adalah memberikan kunyah adalah sunnah. Ya. Para ulama pun memberikan kunyah. Jadi kunyahnya Nawawi, Imam Nawawi ada Abu Zakaria. Kemudian Imam Nawawi memiliki julukan. Julukan Imam An-Nawawi adalah Muhyiddin. Muhyiddin artinya penghidup agama. Muhyiddin adalah penghidup agama. Dari mana beliau dapatkan ini, julukan ini? Dari para ulama. Para ulama mengatakan seperti ini. Ya. Julukan ini lebih besar daripada profesor. Muhyiddin, penghidup agama. Akan tetapi ketika Imam Nawawi tahu bahwa ada yang menjuluki, para ulama sudah menjuluki beliau dengan Muhyiddin sampai ke telinga beliau. Mungkin kalau kita dijuluki sama teman atau sama bupati, wah alhamdulillah, syukran Ustaz, syukran Pak Bupati sudah menjuluki anak dengan hal baik. Tapi kalau Imam Nawawi ketika mendengar dia dijuluki Muhyiddin, penghidup agama, marah dia. Imam Sahawi mengatakan, Imam Nawawi ketika dijuluki tersebut, Imam Nawawi mengatakan, ma aj'alu fi hillin man laqabani min Muhyiddin. Aku tidak akan halalkan siapa yang melakobiku, siapa yang menjuluki dengan Muhyiddin. Tidak dihalali Imam Nawawi. Karena dia tahu orang ketika dijuluki dengan julukan yang sangat besar ini, maka keikhlasannya semakin berat bagi dia. Coba untuk bayangkan, lulusan SD sampai profesor, ketika keikhlasan itu diuji, mana yang lebih berat? Profesor. Lulusan SD bisa apa? Ya. Imam Nawawi cerdas. Dilakobi dengan Muhyiddin, dia marah, aku gak akan halalkan bagi siapa saja yang melakobiku, menjulukiku dengan Muhyiddin. Ya. Cuman para ulama, siapa yang menjuluki beliau Muhyiddin? Para ulama. Ya. Seperti itu. Kemudian madhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Madhab fikih beliau adalah Asy-Syafi'i. Sebagaimana nama yayasan ini, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, dinisbatkan kepada madhabnya. Al-Hambali, Imam Ahmad. Al-Maliki, Imam Malik. Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah, gitu ya. Jadi Imam Nawawi Asy-Syafi'i, dia bermadhab Syafi'i. Ada suatu kisah yang menarik yang menunjukkan bahwasanya beliau itu madhabnya Syafi'i. Suatu ketika Imam Nawawi di publik, sedang ada di luar, bukan di majelis taklim, bukan di rumah, sedang berada di luar. Kemudian dengan pakaiannya yang masih memakai peci, memakai jubah, tiba-tiba di belakang Imam Nawawi itu ada seorang, apa ya kalau bahasa kita tuh, maling atau jamret ya, kalau ngambil tiba-tiba itu jamret ya, ada jamret. Tiba-tiba jamret itu mengambil pecinya Imam Nawawi. Ya. Sebagai manusia, Imam Nawawi juga, kita juga kalau ada jamret nih, tas kita lari gak, kejar gak? Kejar. Imam Nawawi pun kejar. Dikejar Imam Nawawi, pakai jubah kan, jenggotnya panjang, dikejar. Kemudian ketika kita ada yang menjamret, kita teriak gak? Teriak apa kira-kira kalau kita? Maling, jamret, tuh, tangkap dia. Tapi Imam An-Nawawi beda dengan kita. Imam Nawawi mengatakan ketika lari itu berteriak, mengatakan malaktuka kul qabiltu. Ada yang tahu artinya kul qabiltu? Ada yang tahu artinya? Ini udah baca bahasa Arab nih. Kul qabiltu apa artinya? Saya terima, bukan saya terima nikahnya. Kalau kul qabiltu nikah baru saya terima nikahnya. Kalau kul qabiltu saya terima. Ya, kenapa Imam Malik mengatakan kul qabiltu? Ada yang tahu? Bukan jamret, kalau enggak aku ikhlasan lupa enggak gimana. Karena Imam Nawawi itu madhabnya Syafi'i. Di sini membuktikan Imam Nawawi madhabnya Syafi'i. Dalam kitabnya Imam Nawawi Rawdatul Talibin, ini rujukannya madhab Syafi'i Rawdatul Talibin, karya Imam Nawawi. Dalam bab hibah, dalam bab memberi, itu harus ada ijab qabul. Contohnya,
saya berikan ini kepada Pak Haji. Pak Haji, saya berikan ini untuk Pak Haji. Pak Haji bilang, saya terima. Nah gitu. Makanya Imam Nawawi ketika diambil pecinya, malak tuh kahada, aku berikan untuk kamu. Kul qabil tuh katakan terima. Tapi malingnya ini apa namanya, lari aja. Itu makanya jamret yang nggak belajar kayak gitu jadi. Ya, coba dia belajar, udah gak usah lari. Orang dari halalin sampai Imam Nawawi. Ya, itu menunjukkan bahwa Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian semangatnya Imam Nawawi itu dalam satu hari itu beliau mengajar 12 pelajaran yang berbeda. Arab, hadis, fikih, akidah, dan yang lain, 12 perjalanan yang berbeda. Kemudian di waktu yang sibuknya beliau menulis juga, makanya karangannya banyak, menulis. Dan ia tidak tidur kecuali ia memegang buku, duduk tidurnya. Dia tidak pernah menyengajakan tidur untuk tidur. Dia tidur selalu membaca buku. Tiba-tiba bagi baca buku tidur. Dan dia tidak pernah mengajarkan taruh bantal langsung tidur, enggak pernah. Itu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi termasuk ulama ul-uzzab, ulama yang tidak menikah. Ya. Bukan karena Imam Nawawi mengingkari nikah, enggak. Imam Nawawi enggak mengingkari nikah. Kitab-kitab beliau menjelaskan tentang ahkam menikah, ahkam muamalah, hukum-hukum pernikahan dan yang lainnya. Tapi Imam Nawawi tidak menikah diantaranya adalah sebabnya pertama, kata para ulama, beliau tidak mau menikah karena dia sibuk setiap harinya. Bayangin 12 pelajaran, nulis buku, baca terus. Sehingga kalau dia menikah, takutnya istrinya, keluarganya terlontarkan. Ya, dan menulisnya, mengajarnya dia terkurangi. Makanya tersibukkan dalam ilmu. Di antara sebab yang kedua, beliau orang fakir, sehingga tidak bisa menikah. Makanya ada ulama menulis buku Al-Ulama alladzi aktharul ilmi ala zawaj. Ada ulama-ulama yang lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tapi subhanallah dengan umurnya yang singkat 45 tahun, Imam Nawawi memberikan wajah bagi umat muslimin kitab-kitab. Riyadhus Shalihin karya siapa? Imam Nawawi. Itu kitab Riyadhus Shalihin dikatakan nomor kedua kitab yang sering dibahas di masjid-masjid. Di dunia ini yang sering dibahas di masjid-masjid nomor 2 Riyadhus Shalihin. Mau kalangan apapun dibahas. NU, Mujamah Tabligh, semua yang dibahas. Riyadhus Shalihin. Apa yang pertamanya? Kitabnya Al-Quran. Al-Quran. Setelah Al-Quran baru Riyadhus Shalihin. Kalau kitab yang paling sahih setelah Al-Quran baru Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau yang kitab yang sering dibahas setelah Al-Quran di masjid-masjid, kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Dikatakan oleh penyarah di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala, min alamatil ikhlasil muallif, di antara salah satu alamat dari ikhlasnya seorang penulis itu kitabnya diterima di masyarakat. Semoga Imam Nawawi ini diterima amalnya. Amin. Kemudian kita juga harus bahas tentang akidahnya. Akidah Imam Nawawi. Ya, akidah Imam Nawawi apakah Al-Sunnah atau yang lainnya? Kita akan bahas. Akidahnya Imam An-Nawawi kalau menurut ana itu Al-Sunnah wal Jamaah. Dan menurut mayoritas para ulama mengatakan Imam Nawawi Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Namun sebagian mengatakan huwa Asy'ari. Dia adalah Asy'ari akidahnya. Ya, Asy'ari. Kita bisa bantah. Kenapa kita bisa mengatakan Imam Nawawi Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Dikatakan para ulama la yaqulu asy'ariyatan asy'ari. Tidak akan seseorang itu divonis dia itu Asy'ari akidahnya kecuali 3 poin. 3 poin ini tercukupi, dia baru akidahnya Asy'ari. Dan ini 3 poin ini adalah usul akidah Asy'ariyah. Ya. Yang pertama adalah taqdimun naql alal aql. Jadi akidahnya Asy'ari adalah mereka mengkedepankan akal ketimbang nakal. Nakal itu dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Nah, kalau menurut mereka baca Al-Quran sesuai dengan akal, terima. Tidak sesuai dengan akal, ditolak,
ataupun ditakwil sama dia. Ya, itu akidah Asy'ariyah yang pertama pokoknya. Kemudian yang kedua, taksimul adillah, taksimul dalil. Yang kedua sini akidah yang Asy'ariyah adalah membedakan ada dua dalil. Kalau kita kan sederajat, Al-Quran dan Sunnah semuanya hujah bagi kita. Tapi yang kedua kata para ulama, itu mereka membedakan antara dalil mutawatir sama dalil ahad. Dalil mutawatir itu contohnya hadis, ada hadis diriwayatkan baik sahabat, ada Anas, ada Abu Hurairah, ada Imam Malik, banyak hadisnya. Kalau hadis ahad itu cuma satu orang, yang insya Allah akan kita bahas di hadis pertama, Umar bin Khattab. Ya. Hadis itu, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan cuma satu sahabat. Nah, akidah Asy'ariyah kalau mutawatir diterima hadisnya, tapi kalau ahad nggak diterima. Dia terima dalam muamalah diterima, dalam fikih diterima, tapi dalam akidah nggak diterima hadis ahad. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yaitu takwil. Tahu artinya takwil? Merubah atau mentafsirkan makna tersebut. Ya, mentakwil. Poin kedua, kalau menurut akal mereka itu tidak sesuai, maka ditakwil. Kalau poin kedua ini hadisnya ahad, maka ditolak karena hadis mutawatir. Nah, poin ketiga ini ditakwil. Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya, beliau mensyarah kitab Sahih Muslim, Minhaj fi Sahih Muslim. Di dalam kitab-kitabnya beliau selalu mengedepankan dalil. Mau dalil itu tidak bertentangan dengan akal atau bertentangan, dikedepankan dalil. Imam Nawawi. Kedua, Imam Nawawi juga menerima hadis ahad. Kita bahas hadis ahad nanti. Hadis yang pertama. Di Sahih Muslim beliau syarah hadis ahad banyak dalam akidah. Beliau terima. Nah, yang ketiga ini mentakwil itu sebagian. Imam Nawawi tidak semua sifat Allah dalam sifat Allah ya. Dalam asma sifat, Imam An-Nawawi itu hanya sebagian saja mentakwil dan dia tidak mengingkari sifat tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas apa? Di atas arsy. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Nawawi mentakwil istawa dengan istaula. Apa istaula artinya? Menguasai. Kalau istawa bersemayam di atas arsy. Kalau istaula itu menguasai. Jadi seolah-olah sebelumnya ada yang menguasai, dikuasai gitu. Nah, tapi Imam An-Nawawi tidak mengingkari kalau sifat Allah itu istiwa juga. Nah, gitu. Jadi sebagian sifat Imam Nawawi mentakwil, tidak semuanya, sebagian saja. Dan di antara Imam Nawawi berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menulis kitab pernah, Juz'un fi Itsbati al-Huruf wa Sifat wa Saut. Beliau menulis suatu kitab di mana kitab tersebut menjelaskan bahwa menetapkan sifat Allah itu memiliki suara dan huruf. Di mana kita ketahui akidah Asy'ariyah, mereka mengingkari Allah itu punya suara, punya saut, punya huruf, bisa berbicara. Nah, di sini Imam Nawawi membantah akidah tersebut. Jadi akidah Imam An-Nawawi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau juga banyak memiliki karangan. Di antaranya yang paling masyhur Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawi yang insyaallah kita akan bahas, kemudian Syarah Sahih Muslim, kemudian Al-Irsyad, kemudian Syarh Sunan Abi Dawud dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan Al-Arba'in An-Nawawi, ya, Arba'in artinya berapa arba'in? Yang udah belajar bahasa Arab, Arba'in berapa artinya? Arba'ah kan 4, kalau Arba'in 40. Tapi pertanyaannya, apakah benar di hadis Al-Arba'in ada 40? Tidak. Hadis Arba'in itu ada 42. Ada 42. Cuman kebiasaan bangsa Arab itu menggenapkan 42 jadi Arba'in, jadi 40. Arba'in An-Nawawi. Gak enak kan kalau dengarnya Ithnai wa Arba'in An-Nawawi. Gak enak.
Dan kebiasaan bahasa Arab, kebiasaan bangsa Arab seperti itu, menggenapkan. Nah, kemudian apakah hadis-hadis di Arba'in An-Nawawi itu full beliau yang menulis? Tidak. Beliau ternyata memiliki saran dari syekhnya. Jadi Imam Nawawi punya syekh, punya guru. Nah, gurunya ini menulis pernah 26 hadis, yaitu Ibnu Shalah. Ibnu Shalah adalah ulama terkenal dalam bidang hadis. Ibnu Shalah pernah mentalkinkan kepada muridnya 26 hadis. Nah, 26 hadis itu ada di Arba'in An-Nawawi. Nah, kemudian Imam Nawawi melengkapi hadis yang dibacakan oleh Ibnu Shalah menjadi 42. Kemudian dilengkapi lagi oleh Ibnu Rajab jadi khamsin, jadi 50 hadis. Tapi yang terkenal di kita adalah karyanya Imam Nawawi 40 hadis atau 42 hadis tersebut. Dan insya Allah kita akan bahas di kesempatan kali ini Arba'in Nawawi, di mana hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawi terkandung semua bidang. Akidah dapat, fikihnya ada, adabnya ada, muamalahnya ada, semuanya dapat. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah berupa kelebihan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Diberikan oleh Allah perkataannya padat, singkat, tapi maknanya banyak. Yang tadi sudah kita sebutkan hadis tentang Rasulullah menyapa anak kecil, ya Aba Umar, wahai Aba Umar, mada fa'ala bin Nugair, apa yang engkau lakukan kepada burung tersebut? Imam Syafi'i 1000 mengeluarkan faedah, 1000 hadis, 1000 faedah dari hadis yang pendek itu. Padahal kalau kita kan apa faedahnya? Apa yang kau lakukan Abu Umar, apa yang kau lakukan dalam kepada burung tersebut? Tapi Imam Syafi'i itu bisa memberikan faedah 1000 hadis, 1000 faedah. Itu Rasulullah SAW. Kemudian kita akan bacakan untuk hadis yang pertama. Di sini ada yang bawa kitabnya Arba'in? Ada yang bawa? Belum ya? Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau yang punya bawa. Nanti bisa dibacakan terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Ya, sama-sama belajar membaca hadis. Nanti anak terangkan. Nanti kalau ada yang masukan atau ada yang kurang bisa ditambahkan. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Ya. Hadis tentang niat. Hadis ini diriwayatkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abi Hafs. Abi Hafs adalah apa? Laqab apa kunyah tadi? Kunyah ya. Kunyahnya Umar bin Khattab. Jadi kunyahnya Umar bin Khattab adalah Abi Hafs. Abi Hafs. Ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan dia akan mendapatkan atas apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya usibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan, yaitu kepada dunia dan wanita. Nah, rawahul Imam Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bazibah Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kedua kitabnya yang sahih, alladzi ashahul kitabul musannafah, di mana dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, jadi hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini adalah hadis ahad. Tadi sudah kita sampaikan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Jadi Umar bin Khattab aja yang riwayatin hadis ini. Enggak ada lagi. Abu Hurairah enggak. Imam Malik enggak, Imam Anas enggak. Anas bin Malik enggak. Jadi Umar bin Khattab saja. Ini namanya hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat. Berkata Imam Syafi'i, hadzal hadis yadkhulu ila sab'i baban. Bahwasanya hadis ini, hadis tentang niat ini itu masuk ke dalam 70 bab. Bab ini, bab itu, bab muamalah,
bab akidah semuanya masuk. Dikatakan Imam Syafi'i 70 bab dia masuk hadis ini. Nah, kemudian kita akan bahas Umar bin Khattab. Ya. Ini kan diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Islamnya duluan siapa? Umar apa Abu Bakar? Abu Bakar. Umar apa Utsman? Umar apa Utsman? Utsman. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata mereka adalah awal yang masuk Islam. Kalau Umar masuk Islam ketika tahun kenabian keberapa? Tahun kenabian ke-5 atau ke-6. Udah tertinggal 5 tahun, 6 tahun baru masuk Islam. Tapi Umar diangkat derajatnya sama Allah. Bisa meriwayatkan hadis. Menjadi orang kedua setelah Abu Bakar. Di sini menunjukkan tidak ada namanya telat dalam belajar. Ya, tidak ada telat namanya dalam belajar. Umar udah tertinggal, tapi dia termasuk orang 10 orang yang dijamin masuk surga. Makanya kita sudah bapak-bapak contohnya, udah umur 30, 40 tahun baru belajar, jangan malu. Umar aja baru masuk Islam setelah 5 tahun setelah Nabi kenabian bisa jadi sahabat terbaik sahabat. Ya. Di sini menunjukkan bahwa saya tidak ada yang telat dalam menuntut ilmu. Ya, tidak ada yang telat. Ya, tidak ada yang telat. Kemudian sami itu aku mendengar, itu tandanya berarti Umar langsung mendengar dari Nabi. Ya, Nabi bacakan, Umar dengar, diriwayatkan di rumah. Kemudian dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Innama di sini artinya hanyalah. Jadi sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung pada niat. Akmal di sini jamak. Sudah belajar bahasa Arab jamak. Ada mufrad, musanna, jamak kan dalam bahasa Arab. Jamak itu artinya banyak, lebih dari 2. Nah, akmal adalah jamak dari amal. Amal kan 1. Akmal amal-amal maksudnya. Termasuk di dalamnya adalah akmal qulub. Amalan hati. Termasuk di dalamnya akmalul lisan, amal ucapan kita, lisan kita, berzikir atau merojaah, baca Al-Quran dan yang lainnya. Yang ketiga akmalul jawari, amal anggota badan kita. Ya, 3 berarti amal hati, amal ucapan dan amal jawari, amal perbuatan. Nah, amal hati itu niat kan di hati. Dan amalan hati pun sangat agung. Dikatakan para ulama annal a'malu qulub afdal min amal jawari. Bahwasanya amal hati itu lebih baik, lebih afdal daripada amal anggota badan. Kita lihat amalan hati yang bisa memasukkan kita pada surga. Iman tinggalnya di hati. Khauf, takut. Khasyah, roja, berharap. Inabah dan yang lain-lainnya itu tertanam di hati. Kalau kita tidak beriman, sudah kita tidak bisa masuk surga. Nah, makanya amalan hati itu amalan yang sangat agung, yang bisa kita memasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu juga penyakit itu tinggalnya di hati, yang bisa kita mudah untuk masuk neraka. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan ada masuk surga orang yang di hatinya sebiji sawi ada kesombongan dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati itu sangat agung. Termasuk kita berpikir itu amalan hati. Kan berpikir kan dalam otak, di hati. Dikisahkan bahwa Al-Walid bin Mughirah ketika ingin mengejek Quran, mencela Al-Quran, dia berpikir di dalam surat Ad-Dariyat Al-Mudaththir kan innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir untuk menetapkan Al-Quran ini bagaimana. Fakutila kaifa qaddar. Kemudian dia memutuskan summa kutila kaifa qaddar, summa nadar, summa abasa wa basar, sampai in hada illa sihru yusar. Ini adalah perkataan sihir katanya. In hada illa qaulul basar. Ini adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan katanya. Sauslihi saqar, kata Allah. Hendak ia dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Apa saqar itu? Neraka saqar itu
la tubqi wa la tadar lawahatul lil basar. Tidak akan membakar tubuh itu dan tidak akan menyisakan sesuatu apapun. Itu pikiran. Makanya Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Undah fi Sharh Umdatul Ahkam, itu ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, kita memikirkan agama Islam ini, bagaimana dakwah bisa tersebar, bagaimana anak-anak ini bisa hafal Quran, bagaimana teman-teman bisa belajar, itu adalah pahala, sebuah pahala. Ya. Makanya pikiran kita, niat kita itu tidak sia-sia. Allah catat, malaikat catat, raqib atid. Ya, semua yang kita pikirkan itu tidak sia-sia. Sebagaimana kita pernah mendengar kisahnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu kan bertahun-tahun Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan. Akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dengan ide berliannya. Dia berpikir bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel. Dibawa akhirnya apa? Perahu ke gunung, turunin. Nah, itu adalah ide. Makanya sebagian kita kan ide itu mahal, ya. Ide itu mahal. Dan ide itu biasanya tumbuh dari pikiran yang positif. Ya, begitu juga ketika memikirkan sesuatu yang buruk, yang negatif, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya. Makanya ketika ada manusia nanti di akhirat mengatakan mali hadzal kitab bima yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu amalan pun yang kecil yang besar kecuali Allah akan hitung. Allah akan catat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji sawi pun amalan kebaikan dicatat. Sebiji amal keburukan Allah catat. Maka yang dikatakan wa wajadu ma amilu hadir. Apa ini, buku apa ini? Ternyata buku tersebut berisi adalah amalan-amalan yang ia kerjakan. Termasuk amalan hati, Allah catat melalui malaikatnya. Nah, itu adalah amalan hati, ya. Ternyata amalan hati ini agung, sehingga amalan hati ini membuat Abu Bakar itu ketika ditimbang imannya dengan seluruh dunia itu masih beratan Abu Bakar, ya. Abu Bakar yang imannya kuat. Sehingga amal hati ini ada seorang sahabat, dikatakan Rasulullah SAW, yatlu alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang kepadanya seorang penghuni surga. Dilihat sama sahabat, ternyata orang itu bawa sendal, habis wudu, tetesan wudunya masih terlihat. Satu hari orang itu. Kemudian besoknya lagi Rasulullah bilang gitu, yatlu alaikum hadzal rajul min ahli jannah, akan datang kepada kalian ada seseorang yang ahli jannah. Orang itu lagi sampai 3 kali. Orang itu lagi. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran sama orang ini. Kenapa orang ini bisa disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Rasulullah kalau udah bilang penghuni surga, udah dicap. Karena Rasulullah berkata bukan karena hawa nafsu. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Abdullah Amr bin As dia datang ke rumahnya untuk menginap. Izinkan saya untuk menginap, untuk keperluan. Diizinkanlah sama orang tersebut. Dia lihat pagi sampai malam, dia nggak sholat malam, nggak baca Quran, nggak apa. Terus selama beberapa hari, 1-2 hari, ditanya akhirnya, wahai rajul, aku mendengar bahwa saya Rasulullah menobatkan engkau termasuk ahli surga 3 kali. Kalau Rasulullah tegaskan, kira-kira amalan kamu itu apa, katanya. Orang tersebut menjawab, ma'amiltu illa ma'ra'aita. Aku tidak melakukan amalan kecuali kau lihat. Melakukan hal yang wajib, sholat. Ya kalau puasa, sholat. Kecuali kamu lihat aja, katanya. Nah, akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran, kok bisa amalan seperti itu Rasulullah bisa dia masuk surga. Nah, akhirnya Abdullah bin Amr bin As menolengkan, ya udah kalau gitu aku pulang. Akhirnya dipanggil sama orang yang tadi, wahai Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya kata dia, aku tidak pernah hasad, katanya. Aku tidak pernah hasad atas apa pemberian dari Allah. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadalantik, itu yang tidak kami bisa. Hatinya bersih, tidak pernah hasad. Teman kita punya mobil baru, mobil baru paling kredit, itu enggak dihasad ya kan.
tetangga kita baru beli motor, paling itu uangnya dapat korup. Nih sahabat ini dia tidak pernah hasad sama orang, dia tidak pernah hasad yang Allah berikan kepada dia, dia qanaah, bersyukur. Amalan hati bukan amalan hati, padahal dia tidak sholat malam dari malam sampai pagi, enggak, tapi dia termasuk ahli surga. Dahsyatnya amalan hati, termasuk amalan jawari yang mudah, contohnya kita senyum. Kata Rasulullah SAW kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau meremehkan sesuatu yang kecil, walaupun kamu dengan senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, ya, sedekah. Tabassumika fi akhika sedekah. Senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah. Tapi sedekah senyum ini berbagai macam. Ada yang senyum karena ya kita menghormati, ada yang senyum karena mengejek, si orang ini gitu kan. Ada yang senyum karena pengen jatuh cinta sama seseorang, ya kan. Senyum kan beda-beda, dan pahalanya pun beda-beda tentunya, tergantung ya apa yang ia niatkan. Seperti itu. Jadi amal di sini terbagi 3, amal qulub, amal hati, amalan badan, anggota badan, dan amalan pengucapan kita, ya, amalan lisan kita. Nah, kemudian di sini al-amal bin niyat, dengan niatnya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu jarang dikatakan atau di penggunaan niat ini jarang. Tapi di Al-Qur'an bahasanya yurid, iradah. Kita pernah mendengar kan, man kana yuridud dunya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia. Nah, makanya di akhir ayat kan minkum mayuridud dunya, di antara mereka ada yang ingin dunia, wa minkum mayuridul akhirah, di antara mereka ada yang ingin akhirat. Nah, kalau di hadis dan Al-Qur'an biasanya pakai iradah, yuridu, atau tabtaguna wajhallah, yabtagi biha wajhallah, mengharap. Ya, mengharap ini termasuk dari niat. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan atas apa yang ia niatkan. Ya, kalau niatnya untuk Allah, maka untuk Allah. Tapi kalau niatnya untuk dunia, maka untuk dunia. Contoh yang konkret di sini adalah contohnya jihad. Kalau jihad untuk Allah, dia dapat pahala. Tapi kalau jihad untuk mendapatkan ghanimah, dia tidak dapat pahala. Niatnya. Contohnya thalabul ilmi kita nih, menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kita untuk dakwah, untuk menyampaikan lagi kepada orang lain, atau untuk raf'ul jahli ala nafsi, atau untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, itu kita dapat pahala. Tapi kalau menuntut ilmu kita untuk gaya-gayaan, aku udah belajar ini loh, arba'in nawawi loh, aku udah hafal hadis ini loh, aku udah ini loh, itu merusak amalan dia, ya, merusak amalan dia. Kemudian apakah konteks hadis yang pertama sama hadis kedua itu sama? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, kata para ulama beda. Ya. Yang konteks pertama innamal a'malu binniyat itu untuk apa? Untuk apa? Kita tahu ada orang sholat di masjid 2 rakaat. Apakah dia sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah? Tergantung niatnya. Makanya untuk apa dia niatkan? Untuk sholat tahiyatul masjid apa untuk sholat qabliyah? Ada orang puasa Senin, apa dia untuk qadha atau dia hanya untuk puasa Senin Kamis? Nah, konteks pertama itu untuk apa dia niatkan? Untuk ibadah apa? Makanya konteks yang pertama ini ulama fikih biasanya mengkaji untuk ibadah apa. Adapun konteks yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu untuk siapa dia niatkan? Untuk Allah, untuk dunia, atau untuk riya atau sum'ah. Ya. Dan biasanya konteks kedua ini dibahas oleh ulama akidah tentang keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah niat tergantung kepada amal tergantung pada niat. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, rubba amalin
saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak orang yang amalnya kecil tapi niatnya dibesarkan sehingga dia dapat pahala besar. Contohnya, kata Rasulullah SAW pernah bersabda, man talaba syahadah sidqin ballagallahu manazil syuhada walau mata ala firash. Ya. Barang siapa yang meminta untuk mati syahid, ya Allah, matikan aku dalam mati syahid, ya, maka Allah akan janjikan bagi dia sebagai mati dalam syahid, walaupun dia apa? Dia mati dalam keadaan tidur di atas kasurnya dengan niatnya. Cuma niat aja dia nih, ya Allah, aku ingin mati syahid. Tapi Allah sandangkan dia derajatnya dengan orang yang berperang, walaupun dia mati dalam keadaan di atas kasur. Niatnya apa? Kecil ya? Kecil, tapi pahalanya besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak orang yang amalannya itu besar tapi niatnya kecil. Thalabil ilmi itu amalan besar, pahalanya besar, pengagungannya besar thalabil ilmi, tapi niatnya kecil. Cuma hanya datang kajian, setelah muka contohnya. Ya, haji, pergi haji, amalan besar, kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, umroh besar, tapi niatnya untuk apa? Untuk disebut haji, atau untuk apa? Untuk bisa selfie ketika haji itu. Saya udah haji ini, gitu. Ya, makanya kata Ibnu Mubarak, berapa banyak orang yang niatnya kecil, tapi berapa banyak orang yang amalannya kecil niatnya besar, dan berapa banyak orang yang amalannya besar tapi niatnya kecil. Niatin saja. Contohnya, anak kalau punya uang 1 M, anak akan sumbangkan nanti setengahnya untuk yayasan ini. Niat itu, tapi dicatat kebaikannya dia. Makanya Rasulullah berkata, man hamma bihasanatin falam ya'malaha kataballahu biha hasanah. Barang siapa yang berniat sesuatu niatan yang baik tapi dia belum mengamalkannya, dicatat pahalanya. Contohnya, anak punya niatan poligami, niat aja udah. Apa bisa apa enggaknya? Enggak, udah biarin nanti aja. Ya, nanti aja udah. Yang penting punya niatan. Ya itu ya, Pak Haji. Ya, yang penting punya niatan. Pahala gak? Pahala kan? Iya. Pahala. Yang penting punya niatan. Terrealisasi siapa enggak? Gimana nanti? Ya, gimana nanti? Anak niatan punya anak 15. Niatan aja. Dikasihnya 2, 3, ya gak apa-apa. Yang penting kita sudah meniatkan. Ya, ingat, sekecil apapun niat kita, waktu niat itu kebaikan, Allah catatnya. Ya, walaupun kita tidak sempat mengamalkan niat tersebut. Ya. Kemudian fungsi niat. Kita masih membahas niat. Sampai jam berapa di sini? Kajiannya 11:30 ya. Insya Allah kita niat aja dulu. Fungsi niat. Niat fungsinya kata para ulama ada 2. Yang pertama, tamyiz amal bil amalil ukhra atau ba'dhuha 'alal ba'd. Pembeda antara amal satu dengan amal yang lainnya. Itu fungsi niat. Kemudian yang kedua, fungsi niat adalah al-'adah minal ibadah. Membedakan antara ibadah dengan adat keseharian kita. Ya, contohnya yang pertama, fungsi niat yang pertama adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya qabliyah zuhur. Kan kata Rasulullah, man hafidha ala arba'i raq'atani qabla zuhur wa raq'atani ba'daha haramallahu 'alaihi nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat setelah zuhur, maka diharamkan kepadanya neraka. Jadi bakal masuk surga. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, ada orang ke masjid melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ada 2 macam, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat langsung, satu salat. Nah, kalau dia niatnya qobliyah zuhur, maka dia qobliyah zuhur. Tapi kalau niatnya dia sholat zuhur, 4 rakaat, 1 salam. Kalau dia niatnya qobliyah zuhur jadinya.
Tapi kalau dia niatnya sholat duhur, jadi sholat duhur. Makanya membedakan antara niat satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya sodako, dia niatkan untuk zakat apa untuk sodako. Kalau dia niatkan untuk zakat, ya dari zakat. Tapi kalau dia niatkan, saya nih kasih beras 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo untuk sodako untuk kamu, maka gugur untuk zakatnya, ya, karena dia niatnya sodako bukan zakat. Kemudian saum, ada orang yang tadi kita katakan di hari Senin saum, apakah dia saum Senin Kamis atau dia saum menggantikan saum yang sebelumnya, karena itu tergantung niatnya dan pahalanya pun berbeda tentunya. Sholat wajib dengan sholat sunnah beda pahalanya, ya. Makanya fungsi yang pertama membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu membedakan ibadah dengan adat. Adat itu kebiasaan, ya. Contohnya mandi, qadarullah kita malam ihtilam, mimpi basah, ya, basah. Kemudian contohnya kita tidur habis subuh, tiba-tiba kita mimpi basah, bangun jam 8 ke pasar, kemudian kita ke jalan-jalan kemana, kita lupa kalau kita habis mimpi basah. Kemudian sholat Jumat datang, tapi kita mandi, tapi kita nggak niatkan mandi itu mandi junub. Kita sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah karena dia tidak niatkan untuk mandi junub. Dia hanya mandi kebiasaan biasa untuk membersihkan badannya, ya. Jadi pentingnya niat dalam hidup kita itu untuk bisa membedakan antara ini ibadah atau ini adat kebiasaan. Maka tidak sah orang yang sholat tapi dia tidak niatkan mandinya untuk mandi junub. Contohnya orang makan, kita makan ya untuk mengisi perut kita, untuk mengisi energi kita. Tapi ada orang yang niat, saya makan, saya minum untuk saya kuat nanti bekerja untuk menafkahi anak istri kita. Saya kuat makan untuk nanti tidurnya nyenyak, nanti subuh bangun. Nah, beda, sama-sama makan, niatnya beda, pahalanya beda. Termasuk tidurnya orang muslim kan pahala. Kalau dia niatkan apa? Niatkan bangun pagi hari, ya. Makanya segala sesuatu yang kita laksanakan niatkan dengan niat yang baik supaya kita dapat pahala, ya. Kemudian itu fungsi yang pertama tamyiz, pembeda. Ada dua, pembeda ibadah dan ibadah yang lain. Yang kedua, pembeda adat dan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua dari yang umum tadi antar pembedaan itu fungsinya adalah ikhlas atau lillah atau ligairillah, untuk Allah untuk selain Allah niat tersebut, ya. Kalau untuk Allah pahala kita dapat, kita sholat, kita zakat, kita thalabul ilmi untuk Allah, dapat kita pahala. Nah, kemudian apabila niat tersebut ditujukan kepada selain Allah, itu ada dua juga, untuk dunia untuk riya atau sum'ah, untuk ingin disebut-sebut oleh manusia, atau untuk dunia. Contohnya untuk dunia, jika seseorang lebih dominan kepada akhirat, antara dunia dan akhirat, contohnya orang jihad kan nanti dapat ghanimah ya kalau menang, tapi jihad ini juga perintah Allah. Tapi kalau dia dominannya kepada akhirat, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia dominannya kepada dunia, saya pengen ghanimahnya aja, enggak dapat pahala. Contohnya orang menjadi imam di masjid Istiqlal, contohnya. Itu kan imam untuk Allah, tapi untuk dunia juga nanti dapat apa? Dapat gaji. Tapi kalau dia dominannya untuk dunia, akhirat gak dapat. Tapi kalau dominannya untuk akhirat, dia dapat. Walaupun ada dunia sekecil, contohnya dunianya 10%, akhiratnya 90%, maka dia dapat. Gitu. Tapi kalau dominannya dunia, pahala dia tidak dapat, kata Allah. Kecuali ada sebagian amalan yang mungkin kita mengharap dunia juga. Contohnya sholat duha, kan ada bilang sholat duha untuk menambah rezekinya lancar. Boleh nggak kita kayak gitu?
Boleh nggak? Kita nih sholat duha, nanti sholat duha, biar nanti rezekinya dilancarin katanya. Boleh nggak? Boleh, untuk menyemangatkan kita. Tapi kondisikan dunia kita dan akhirat kita lebih dominan ke akhirat. Walaupun dunia ada. Contoh yang lain, silaturahmi. Kan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambung silaturahmi akan diluaskan rezekinya dan panjangkan umurnya. Saya pengen panjang umur, saya pengen banyak rezeki, silaturahmi. Kata Rasul, itu kan ngarap dunia kan? Ngarap dunia. Tapi itu yang mendorong kita untuk melakukan silaturahmi. Dan dimana silaturahmi itu amalan akhirat. Nah, itu tidak apa-apa. Contohnya puasa juga. Kata dokter, kamu harus banyak puasa biar sehat. Kalau dia nurutin kata dokter, amalnya gugur, ya. Saya kata dokter harus puasa katanya. Kalau puasa nanti tambah sehat, dia tambah sembuh. Nah, tapi kalau dia katakan aku puasa untuk Allah dan saran dari dokter untuk aku puasa supaya lebih sehat, itu baru diterima amal. Jadi niat itu penting, ya. Makanya Imam Bukhari di Sahih Bukhari pertama kali disebutkan niat. Di sini niat juga. Makanya kita pembahasan tentang niat ini seharusnya sering kita kaji. Karena niat kita kan, hati kita itu berbolak-balik gitu kan, berbolak-balik. Supaya kita tahu kelemahan hati kita. Kadang seseorang kan nggak tahu penyakit di dalam hati. Saya nggak hasad kok, ternyata hasad. Saya nggak sombong kok, tapi sombong. Ya kan? Nah, kapan dia bisa mengetahui kalau isi hatinya itu ada penyakit? Ketika dia belajar. Oh, ternyata saya sombong. Ternyata saya gini. Ya. Makanya kalau tidak belajar, penyakit hati itu akan tambah banyak. Anda bayangkan aja, penyakit badan panas itu kalau nggak diobatin ke dokter tambah parah nggak? Tambah parah. Gatal-gatal nggak diobatin tambah parah. Begitu pun penyakit hati. Ketika tidak ada obatnya, nggak diobati, itu akan tambah parah, tambah banyak penyakit hatinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menulis ada wa dawa kitab, obat dan penawarnya, obat dan penawarnya, penawar hati. Nah, itu. Ya. Dan diantara tadi sudah kita bagi untuk amalan yang ligoirillah, amalan yang untuk selain Allah, ada untuk dunia dan untuk riya, untuk sum'ah. Kalau untuk riya 1% untuk riya nih, 99% untuk akhirat gugur amalannya. Kalau untuk riya, bukan untuk dunia ya, untuk disanjung orang. Saya sholat dah, saya besarkan niat besarkan suaranya biar kelihatan khusyuk. Allahu Akbar. Pengen disanjung sama yang sebelahnya 1% aja. Itu niat amalannya gugur udah. Kata Allah kalau riya. Ya. Makanya riya dan sum'ah ini selalu kita jaga. Kemudian ada ulama, di antara ulama-ulama yang senantiasa menjaga amalannya supaya tidak diketahui orang. Nah, di antara salah satu supaya kita tidak riya, itu amalan kita sembunyikan. Sholat kita, sedekah kita sembunyikan. Coba lebih amanan mana nih? Kita sedekah 10.000 aja nih. Depan banyak orang, dengan kita sedekah malam-malam nih ke masjid jam 12, lebih terjaga yang mana? Yang malam. Kita sholat nih, makanya sholat ba'diyah itu dianjurkan di mana? Di rumah. Untuk apa? Menjaga keikhlasan. Walaupun tidak mengapa di masjid juga, kalau memang sempatnya di masjid. Nah, di antara hikmahnya itu. Kemudian ada Imam Ibnu Mubarak namanya. Imam Ibnu Mubarak itu ketika jihad, Bapak, itu dia dicadarin ini nih, pakai cadar supaya tidak ketahuan kalau itu Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak itu ulama hadis tersohor. Ketika dia jihad ditutupin pakai cadar supaya tidak ketahuan kalau itu Imam Ibnu Mubarak. Makanya ada seseorang nih yang penasaran. Ini orang pakai cadar, kemudian laki-laki perangnya nih hebat sekali. Dibuka sama ternyata Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Mubarak bilang ke orang tersebut, aku tidak halal seperti itu. Dibuka sama engkau gitu. Itu adalah bentuk kedzaliman katanya. Subhanallah. Kita lihat Imam Ad-Darimi, Tamim Ad-Dari ini imamnya Umar bin Khattab. Dia kalau sholat taraweh itu habis isya sampai sebelum subuh. Saking panjangnya bacaan beliau, saking lamanya. Dikatakan ketika habis sholat taraweh langsung bubar,
setelah salat tarawih itu langsung bubar, ya, karena takut tidak kesempatan untuk sahur. Imam Tamim Ad-Dari itu ditanya sama salah seorang, wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana sholat malammu? Bagaimana sholat malammu? Imam Tamim Ad-Dari ini tidak menyebutkan aku sholat malam tiap hari dari subuh sampai dari isya sampai subuh, enggak. Tapi Imam Tamim Ad-Dari ini dia menyebutkan rakaatun usalliha fi jawfil lail ahabbu ilaiha an usalliya kullaha thumma aquluha ila nasi dzalik. Aku satu rakaat aja, satu rakaat sholat di malam hari lebih aku cintai daripada aku sholat dari isya sampai subuh lalu besoknya aku bilang ke orang-orang, aku habis sholat subuh, aku habis sholat malam tadi malam dari isya sampai subuh. Itu lebih dicintai daripada satu rakaat saja, ya. Tamim Ad-Dari. Terlebih lagi kita kan sekarang ada medsos, ya, itu kan sangat berbahaya sekali sebenarnya medsos, ya. Kadang malam-malam jam 3, aduh susah tidur, sholat dulu itu kan sangat merusak sekali keikhlasan kita dalam beribadah. Lagi kajian sama ustadz terkenal, Ustadz Syafi, Ustadz Khalid, foto selfie lagi kajian sama ustadz, itu sangat merusak sekali sebenarnya, sangat merusak sekali keikhlasan kita. Makanya dari tadi saya sampaikan cara untuk kita ikhlas, sembunyikan amal kita. Makanya ada 7 golongan kan, kata Allah ada 7 golongan nanti ketika di akhirat akan dinaungi. Di antaranya orang yang bersedekah dengan tangan kanan seolah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, ya, itu. Kemudian niat itu di hati, ya, bukan diucapkan. Niat itu di hati. Kemudian yang terakhir, insya Allah nanti kita lanjut lagi, hukum amal soleh tercampur riya, ya. Jadi kadang amalan kan di awal udah riya nih, ada yang di tengah muncul riya, ada yang di akhir munculnya riya, ya. Terbagi 3. Jika tercampur riya di awal nih sebelum sholat udah riya duluan, pengen dilihat sama orang, maka amalannya gugur, ya, amalannya gugur. Ingin sedekah, sebelum sedekah udah pengen riya doang, yang sana sedekah saya enggak, saya pengen lebih dari itulah, pengen disebut lebih dari itu, nah itu udah gugur amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tercampur riya di tengah, jadi kita sholat tiba-tiba di tengah ini ada muncul riya di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, jika riya muncul setelah selesainya amal, contohnya kita kayak udah sedekah bertahun-tahun, riyanya baru hari ini, ataupun kita sudah sholat baru muncul riya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, ya, jika tercampur riya di awal, maka ada 2 kemungkinan. Jika di awal, ya, sebelum sholat contohnya. Yang pertama, kemungkinan pertama, kita lawan riya tersebut untuk menghilangkan. Di awal kita Allahu Akbar, ya, kita lawan tuh. Kita lawan, kalau berhasil maka kita akan dapat pahala. Kalau kita lawan, kita berhasil hilang riya kita, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau riya itu tetap masih ada tapi kita sudah berusaha, maka pahalanya tidak seperti yang pertama tadi. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Ya. Dirinci lagi. Disebutkan oleh ulama, amalan ditentukan karena di tengah bukan di awal, di tengah. Nah, makanya amalan gugur. Baik. Kemudian yang kedua, jika tercampur riya di tengah, contohnya lagi sholat, tiba-tiba di tengah sholat muncul riya kita. Nah, itu ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, amalannya gugur. Ketika di tengah ada riya, amalannya gugur. Itu kata Ibnu Qayyim.
Kemudian yang kedua, amalannya tidak gugur karena sudah selesai riya yang muncul di akhir itu di tengah. Ya, pertama awalannya apa? Bentar. Di awal apa? Ya, kata Ibnu Qayyim gugur. Kemudian pendapat yang kedua, amalannya diterima. Amalnya diterima. Ya, bagaimana kalau kita kalau amal riyanya di akhir? Contohnya, Pak Haji sudah sodakoh contohnya. Tahun kemarin sodakoh 1 juta. Tahun sekarang baru diomongin. Tahun kemarin saya 1 juta loh sodakoh. Padahal waktu dulu dia ikhlas. Tapi sekarang baru muncul riya nih. Nah, kira-kira amalnya diterima apa enggak? Apakah sodakoh yang dulunya itu tidak diterima, gugur karena riyanya baru sekarang, apakah diterima? Kata Ibnu Qayyim, gugur. Maka Ibnu Qayyim ini sangat ini sekali, sangat tegas sekali, ya. Tapi yang pendapat kedua diterima, dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dalilnya apa? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Orang kafir dahulu ketika dia sebelum masuk Islam, dia berbuat baik, sedekah, berbagi kepada orang tuanya. Sedia dia masuk Islam, amalnya diterima nggak sebelum dia masuk Islam? Diterima. Sedekah dia, kebaikan dia sebelum masuk Islam, ketika dia masuk Islam dicatat oleh Allah. Makanya orang yang baru riya hari ini udah mengamalkan amalan soleh beberapa tahun yang lalu, dia ikhlas, amalnya diterima. Karena beda dosa. Amalan ini pahala, amalan ini juga beda. Jadi amalannya beda di kalangan ulama. Ini beda, ini beda. Jadi, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ketika Hakim bin Hizam itu masuk Islam, Rasulullah mengatakan, "Aslamtu ala aslafta min khairi ya Hazim." Kamu sudah masuk Islam, amalan kamu yang sebelumnya, yang kebaikan-kebaikan kamu sebelumnya itu dicatat oleh Allah Hazim. Kata Rasulullah SAW. Itu untuk amalan ketika ada riyanya. Kemudian kita singkat saja perkataan Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW di sini mengibaratkan suatu niat dengan hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah ini amalan yang sangat besar. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW ada hijrah kan? Ada hijrah. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, para sahabat tertindas seperti Bilal, seperti Amr bin As ya, yang orang tuanya dibunuh itu, orang tuanya ditusuk itu, dan yang lain-lainnya ditindas, tidak aman. Dan waktu itu Mekah masih negeri kufur, masih negeri kafir. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana negeri Habasyah juga masih negeri kafir. Cuma di sana lebih aman, orang Muslim bisa beribadah dengan tenang, lebih aman, tidak seperti di Mekah. Akhirnya para sahabat berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah mendengar bahwasanya penduduk Mekah ini sudah mulai aman, kata ini, akhirnya pulang lagi nih yang di Habasyah. Ternyata masih goncang di Mekah, masih disiksa orang-orang, kaum muslimin. Akhirnya pergi lagi ke Habasyah. Nah, makanya hijrah sebelumnya hijrah ke Madinah itu 2 kali ke negeri Habasyah, 2 kali seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hijrahnya Nabi SAW menuju Madinah. Tatkala Madinah sudah tumbuh nih benih-benih keislaman. Sebelumnya Nabi SAW mengutus sahabat yang untuk pergi ke Madinah menyebarkan Islam, ternyata di Madinah sudah diterima Islam. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk pergi ke Madinah untuk hijrah. Bawa apa mereka? Nggak bawa apa-apa. Rumah mereka tinggalkan, istri sama anaknya kadang ada yang belum Islam dia tinggalkan, perdagangan harta yang dia tinggalkan. Sampai ke Madinah mereka tidur kadang di masjid.
Makanya ada kaum muhajirin sama ansor di situ nanti terrealisasinya ada muhajirin dan ansor. Abdurrahman bin Auf tadinya kaya nggak? Kaya di Mekah. Setelah ke Madinah punya apa? Nggak punya apa-apa. Dia jadi calo. Jadi bukan calo ya. Jadi dia menjual barang orang lain. Nih, Abdurrahman bin Auf, jualin barang aku, nanti aku akan upah kamu. Tapi Allah ganti Abdurrahman bin Auf menjadi kaya lagi ketika di kota Madinah. Nah itu hijrah, ya. Hijrah yang pertama. Makna hijrah yang pertama tadi adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, atau dari negeri di situ dimana kaum muslimin tidak bisa beribadah, tidak bisa berdakwah, ke negeri yang bisa berdakwah, ke negeri yang aman. Ya. Kemudian makna hijrah yang kedua adalah tarkul amal madmum, meninggalkan amalan yang buruk. Makanya sekarang kan ngetren ya, pemuda hijrah, ikhwan hijrah, gitu kan? Maksudnya hijrah itu mereka meninggalkan amalan-amalan buruk mereka yang dulu. Mungkin tadinya ada yang mabok, ada yang geng motor-motor gitu. Akhirnya dihijrah, berpindah dari amalan yang oleh kepada amalan yang soleh. Itu makna yang kedua. Itu makna yang kedua. Makanya Rasulullah SAW di sini menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah maka karena Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia maka karena dunia. Nah, di sini ada dua, karena Allah dan Rasulnya, atau karena dunia, atau karena wanita. Dibagi dua, karena Allah dan Rasulnya, atau hijrahnya karena dunia dan wanita. Kalau karena Allah dan Rasul selesai, hijrah dia dapat pahala. Tapi kalau karena dunia, contohnya saya pengen hijrah kemana? Ke Australia. Pengen apa? Pengen maisahnya gaji lebih besar di sana. Hijrah ke sana, pindah ke sana. Nah, ini dia tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Apa yang dia dapatkan? Ya dunia dapatkan. Atau karena wanita. Contohnya, saya mau menikah. Wanita ini ada di luar negeri. Akhirnya saya hijrah ke luar negeri, ke Inggris. Atau saya pengen cari orang Inggris. Akhirnya pergi ke negeri Inggris. Apa yang dia dapatkan? Ya wanita. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Ya, itu adalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, bahkan dia akan dapatkan hijrahnya tersebut. Di sini ada faidah. Kita cepatkan saja. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah, pertama, hadzal hadis wal hadisu asasul Islam. Hadis ini adalah porosnya Islam. Ya, porosnya Islam. Jadi hadis-hadis ini adalah terkumpul porosnya asasnya Islam. Ya, karena tadi kita sebutkan niat itu dalam hati, dan hati ini amalnya banyak. Ada amalan hati, ada amalan jawari, ada amalan lisan, dan yang lain. Makanya disebutkan ini adalah porosnya Islam. Hadis ini adalah porosnya Islam. Kemudian yang kedua, wajib antamyizul ibadat minal ibadat. Wajibnya kita untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Wajibnya kita membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang wajib dan sunnah kita bedakan. Kemudian yang ketiga, amrun an yukhallis niyyah. Anjuran kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Anjuran untuk mengikhlaskan niat kita. Yang keempat, hijratu minal amali sholih. Hijrah adalah di antara amal-amal yang soleh, amal-amal yang agung. Ya. Sebenarnya ada banyak faedah lagi dalam hadis ini, cuman kita cukupkan dengan 4 faedah tersebut. Ya. Baik, karena waktu sudah jam 11:30, mungkin dari rekan-rekan ada yang ditambahkan atau ada yang kurang dimengerti bisa disampaikan, silakan. Sudah ada yang
berkaitan dengan penisbatan nama. Umumnya di kita kan kalau orang haji kalau dipanggil Pak Haji, umumnya. Nah kadang ada hal-hal yang memang kita tidak bisa disambung, misalkan pemberian nama kita mungkin di waktu-waktu orang tua kita dahulu tidak menisbatkan nama kita kepada nama-nama Islam. Ternyata nama-nama kita juga dipakai juga orang-orang kafir. Kadang kita bagaimana untuk menisbatkan bahwa kita Islam atau Muslim, karena kita sudah haji kita menisbatkan bukan tidak nama kita haji atau misalkan itu. Kedua, kadang kita bekerja di suatu instansi atau di swasta yang punya ketentuan yang memang kita harus menggunakan karena kita diatur cutinya termasuk cuti ibadah, dan kita akhirnya dinisbatkan nama kita itu dengan kata haji, ya kan? Akhirnya umum orang memanggil kita dengan kata haji. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan nisbatan nama itu? Kedua, bagaimana menjaga niat kita dari ibadah kita yang sudah kita lakukan agar kita tetap ya. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, penisbatan. Ya, kadang nama kita kan diberikan oleh orang tua kita kadang tidak sesuai dengan Islam. Nama saya pun Asep itu tidak sesuai dengan Islam karena orang tua saya dulu belum ngaji, masih awam. Ya udah, akhirnya namanya kayak orang Sunda aja, Asep. Kan? Ataupun nama yang lainnya, Christian atau apa. Salah satunya untuk merubah nama kita, walaupun di akte tetap ya, maka kita tadi disampaikan untuk memberikan kunyah. Ya. Kenal Abu Qatadah? Nah itu namanya Suherlan. Suherlan namanya. Tapi dapat kunyah Abu Qatadah. Suherlan kan nama kampung, nama kan. Cuma diberikan kunyah Abu Qatadah. Nah di antara salah satu untuk merubah, karena nama kan diantaranya doa ya. Maka kita berikan kunyah. Walaupun kita belum punya anak, tetap kita berikan kunyah, nggak apa-apa. Wabila Abu apa? Abu Yasir, Abu Sofyan, ya. Bahkan ada Abu Janda kan ya. Ya, baik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penisbatan haji. Memang kan kalau di kita kan seperti itu ya, adatnya. Kata para ulama dalam kaidah ini al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadikan hukum, kecuali ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebenarnya tidak ada bertentangan dengan syariat penamaan haji atau apa. Cuman lebih kita menata hatinya saja. Ya, kadang orang habis haji ini berangkat haji, dipanggil, Pak Sturi, saya udah haji, panggil haji dong. Nah, seperti itu yang bermuskil ya, yang muskilah, yang bermasalah seperti itu. Ya, kalau kita sudah haji, orang mau manggil haji, ya fadhol, tinggal hati kita yang menata. Ya, adapun ditulisan di struktur atau struktur kantor gitu kan, haji apa, ya nggak apa-apa, sudah terima aja, nggak apa-apa. Karena memang kebiasaan kita memang seperti itu. Ya, adat kita seperti itu. Selagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak mengapa. Ya, kecuali haji itu kita haruskan, kita diundang, tapi nama kita nggak ada hajinya, kita maksa harus ada hajinya. Orang saya sudah haji, itu nggak boleh. Baru itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya. Baik, kalaupun di negara lain kan nggak ada kayak gitu kan. Malaysia, yang dekat-dekat kita kan Brunei, itu nggak ada. Cuman memang di kita adatnya seperti itu. Ya, bahkan ayah saya pun panggil ke bapak-bapak yang udah tua itu, panggil haji, padahal belum haji. Pak Haji, belum haji dia. Kata ayah saya, itu sebagai doa, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah ternyata ketika dia sudah tua, anak-anak yang kaya dihajikan. Dihajikan. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita niat salat witir 3 rakaat, 2 rakaat
dulu baru salam, terus 1 rakaat salam. Nah, pas 2 rakaat qadarullah di pasca tahiyat akhir dengar adzan itu. Nah, otomatis kan kalau gitu harus ganti ya. Itu sisanya diterusin pas adzan atau berhenti. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tentang witir berarti sebelum subuh ya azan ya? Iya, Ya kan, ya. Dikatakan kan kata Rasulullah SAW, ij'alu akhiru sholatikum bil witr. Jadikanlah sholat akhirmu di malam hari itu dengan witir. Ya, jadi witir boleh 1, 3 ganjil yang penting. Ya, tapi kalau udah azan, baru rakaat kedua. Nah, kedua. Ya. Pertama saran saya kalau mau witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Supaya kalau pas subuh nanti kalau nggak sempat kan sudah kita lakukan ketika sebelum tidur. Nah, yang kedua, ketika seperti itu sudah azan kemudian baru rakaat kedua, nah selesaikan saja karena niatkan witir. Selesaikan saja sampai witir sampai selesai, ya karena patokannya bukan azan. Ketika qomat baru kita selesaikan. Contohnya kita sholat qabliyah subuh, qomat, tapi kita baru rakaat pertama, udah kita batalin sholatnya. Tapi insya Allah kita dapat pahala qobliyah subuh. Kita dapat pahala qobliyah sholat. Ya, tuntaskan saja karena itu kan witir dan patokannya bukan azan, tapi qomat. Ketika sholat sunnah itu ya, ketika sholat sunnah patokannya itu qomat, bukan azan. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Nah, ada yang ditambahkan mungkin dari teman-teman? Ya, berkaitan dengan niat, apakah niat ini dilafalkan atau tidak? Ya, sebagian kita kan banyaknya ulama Syafi'i ya, bermanhaj Syafi'i. Di kita kan kadang sebelum sholat ditalafuz dibacakan ya tersebut, usolli fardhu dhuhri rakaatain gitu. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu ketika ingin kita mengamalkan suatu amalan, ya, maka niat kita hanya di hati saja. Karena tempat niat itu di hati, tempat amalan itu di hati. Cuman ba'dul mutaakhirin inda Syafi'i, sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'i itu menganjurkan yustahabbu niyah bitalaffuz. Dianjurkan untuk mengucapkan niat ketika ingin beramal. Dan syaratnya satu, harus sir, harus pelan. Di antara mazhab Syafi'i juga ada 2 pendapat, ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan, cukup di hati. Ya, jadi ini bukan bukan perbedaan yang dalam akidah, ini dalam usul, ya. Ini dalam furu', dalam masalah fikih. Jadi kita tidak usah memperdebatkan yang sesuatu yang para ulama pun berdebatkan seperti itu. Cuman kita ambil yang roji, yang paling kuat. Dimana kata Rasulullah kan, wahairul huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sholat, ya sholatnya Nabi Muhammad. Sholatnya para sahabat. Nabi Muhammad tidak pernah ketika sholat usalli, tidak pernah. Cuman madhab Syafi'i, kenapa beliau menganjurkan untuk mengucapkan niat untuk memperkuat hati kita atas niatan tersebut, ya, untuk memperkuat hati kita atas niatan. Tapi kadang kita kalau mentalafutkan niat itu suka kenceng-kenceng temen kita tuh, gitu kan. Padahal sebelah kita juga tahu kamu sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum, gitu kan. Gak usah dikabarin lagi, kita sudah tahu, gitu kan. Kadang ada orang yang nggak husu-husu, niatnya nggak bener-bener usolli, nggak bener usolli. Sampai imam baru ruku baru Allahu Akbar. Imam baru ruku baru niatnya cepat. Nah, ingat teman-temannya, ketika ada yang teman-teman yang lain meniatkan talafut, kita tidak salahkan. Ya, tapi yang roji yang paling kuat itu niat kita di hati. Niat kita di hati. Ya. Terakhir ada lagi? Tentang kenapa kalau niat ibadah haji kan ada lafaznya,
yang ada. Iya. Ya. Baik. Kalau di haji itu kan labbaikal hajja, labbaikal umrah itu kan. Aku seru panggilanmu untuk haji, aku seru panggilanmu wahai Rabbku untuk umrah. Nah, kata para ulama, beda konteksnya. Kalau ini Rasul pernah bilang kayak gitu. Ketika Rasul haji, ketika Rasul umrah, bilang kayak gitu, labbaikal hajjaka, labbaikal umrah. Nah, ini bukan niat, tapi ini syiar, ya. Syiar. Orang-orang ketika haji melakukan seperti itu. Dan itu bukan niat, tapi syiar kita, dan kita mencontoh Rasulullah SAW ketika haji seperti itu. Bukan nawaitu hajjaka, gitu kan? Bukan. Itu labbaikal umrah, labbaikal hajja, atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu adalah syiar ketika haji. Kita nggak mungkin kan ucapan labbaik Allah mengelilingi masjid, teman? Nggak mungkin. Ketika di Mekah di Ka'bah baru kita bilang kayak gitu. Imtitsalan li awamirillah, ya. Itu adalah syiar ketika haji, bukan berarti itu niat, ya, kata para ulama seperti itu. Ya. Lihat seorang muslim, seorang Islam itu harus punya, semua harus punya niat. Maksudnya? Punya niat haji berarti. Iya, makanya kita nih niat udah haji, kapan niatnya, nggak hajinya kapan tahu, terserah. Yang penting kita niatan ada haji nih, maka kita dapat pahala hanya dengan niat saja, dengan niat saja. Ya, cukup ya. Baik, jazakallahu khairan kepada para ikhwan yang sudah hadir, dan insya Allah kita sambung kembali di hadis yang kedua. Hadis ini lumayan panjang, jadi insya Allah kita akan bagi sesinya untuk hadis yang kedua. Hadis kedua ini menerangkan tentang iman, Islam, dan ihsan, di mana dari hadis kedua ini ulama membuat berpuluh-puluh kitab dari dua hadis ini aja. Hadis yang kedua Arba'in Nawawi, ya. Baik, kalau gitu kita tutup pada majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.